Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian KM Barcelona 5 dan kabar manifest penumpang yang diduga berlebihan, kita sudah terhubung dengan Mercy Randang, Kepala Kantor SAR Manado. Selamat pagi Pak Mercy. Ya, selamat pagi Pak Mercy. Selamat pagi. Ya, Pak Mercy, apakah sudah ada korban yang kembali ditemukan saat ini Pak Mercy? Ya, Pak Mercy. Pak Mercy, Anda bisa mendengar kami? Selamat pagi Pak Mercy. Ya, pemirsa, sepertinya tim kami masih akan mencoba untuk menghubungi Pak Mercy kembali. Namun sementara ini kita bisa melihat kembali di layar kaca Anda ini adalah beberapa saat sebelum kejadian kapal atau KM Barcelona ini terjadi kebakaran. Memang kalau kita lihat pemirsa ini yang ada di video yang mana juga sudah tersebar di media sosial dan menjadi viral ini, banyak sekali para penumpang yang meminta pertolongan melalui sosial media juga secara live atau secara daring. Dan juga kalau kita lihat ini mereka bisa bertahan dengan pelampung, tidak semuanya bisa mendapatkan sekoci pemirsa. Dan memang salah satu yang sempat viral atau tersebar di mana-mana adalah ketika seorang anak balita ini bisa ditolong oleh seorang pemuda. Dan ini yang seperti tadi kami ceritakan pada Anda pemirsa, tentunya ini menjadi keadaan yang sangat pilu melihat bagaimana para penumpang ini berusaha atau berupaya untuk bertahan hidup di lautan. Dan kita masih coba terhubung kembali dengan Pak Mercy, yaitu Kepala Kantor SAR Manado. Selamat pagi Pak Mercy, apa Anda bisa mendengarkan kami kembali Pak Mercy? Ya, selamat pagi. Ya. Mas Bayu, Mbak Sabrina ya. Ya, Pak Mercy, apakah sudah ada korban yang ditemukan kembali dari pencarian? Baik ya, sampai pagi hari ini operasi SAR hari ketiga KM Barcelona 5 yang terjadi di daerah perairan Talise. Jadi kami unsur SAR gabungan ya, baik dari Basarnas maupun dari TNI Polri dan dari pihak dinas terkait ya yang ikut ambil bagian bersama kelompok nelayan. Jadi operasi SAR masih sama dengan data kemarin dan belum ada menemukan tanda-tanda. Namun kami juga ada posko untuk menginformasikan ke masyarakat apabila ada yang merasa kehilangan. Kami juga masih standby di posko di daerah Likupang maupun di Pelabuhan Manado. Jadi sampai saat ini operasi masih berlangsung, Mas. Total sudah ada berapa korban Pak yang ditemukan selamat ataupun meninggal dunia? Baik ya, dapat kami sampaikan, jadi hasil rangkuman kami bersama instansi terkait yang ikut membantu dalam pencarian pertolongan, jumlah total yang ada di kami ya itu sebanyak 575 dengan data 2 orang meninggal dan 3 orang meninggal dan 2 orang dalam pencarian. Jadi total semua 580. Nah, ini juga bukan sudah selesai, tetapi ini fleksibel, masih kami tampung dulu. Karena seiring dengan waktu ini banyak juga yang melapor bahwa keluarganya ternyata belum ada. Tetapi setelah kami konfirmasi ke beberapa pihak, ternyata keluarganya sudah ada, namun tidak bisa dihubungi karena handphonenya mungkin karena saat kejadian jatuh di air dan tidak bisa difungsikan lagi. Sehingga kami coba mediasi dan ada yang sudah bisa bertemu keluarganya. Walaupun keluarganya berada di satu tempat, mungkin jauhan dengan keluarga yang menanti di Manado. Tapi sudah diselesaikan. Namun yang 2 orang ini yang dinyatakan hilang ini memang kami coba hubungi, memang belum dipertemukan. Sehingga dari pihak keluarga maupun mungkin korban ini belum ada informasi dan kami sepakat untuk melakukan pencarian di hari ketiga ini. Demikian. Ya, Pak Mercy, salah satu video yang viral adalah ketika ada balita yang diselamatkan oleh seorang pemuda begitu ya Pak ya. Boleh ditegaskan mungkin dari yang hilang ini apakah masih ada anak-anak Pak mungkin Pak? Dan mungkin ada pertanyaan berikutnya, apakah ada kesulitan Pak dalam melakukan pencarian? Mungkin cuaca atau seperti apa? Iya. Dalam pencarian ini tentunya banyak dinamika ya, karena data korban ini kita harus sesuaikan dengan situasi di lapangan ya. Pada saat pencarian pertolongan ada nama ini siapa dan dari mana, apakah menumpang kapal ini. Karena tidak bisa kita
mengumpulkan di satu tempat karena korban ini langsung dievakuasi masyarakat yang ada di tempat, yaitu kelompok nelayan yang kebetulan beraktivitas di perairan tersebut sehingga mereka lebih cepat ada di lokasi dan mereka memberikan bantuan termasuk pemuda itu. Dan luar biasa kami juga sudah sampaikan apresiasi yang luar biasa bagi kelompok nelayan yang sudah membantu masyarakat terutama yang menjadi korban dalam pelayaran dari KM Barcelona 5 ini. Tapi kami tentunya bersinergi tetap bersama dinas terkait dan mendata kembali ya. Ini kami sudah tugaskan pagi tadi untuk beberapa personil ke instansi terkait untuk mendata lagi termasuk di rumah sakit. Karena ada beberapa titik ya kumpulan korban ya sehingga kami yang berada di posko di Likupang ini menyesuaikan. Ada yang di drop di Manado, ada yang di Serai atau di Pangkalan Bakamla, ada juga di Pulau Gangga dan Pulau Bangka. Ya ini kita coba akomodir satu padukan di daerah posko terpadu di Likupang. Demikian. Baik, Pak, data manifest yang diterima tim SAR ini diduga tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang dievakuasi, artinya melebihi muatan, apakah benar? Kami tidak konsentrasi di data manifest maupun yang data yang dimuat ya. Kami tugas Basarnas yaitu melakukan pencarian pertolongan. Nanti terakhir nanti mungkin ada dari instansi terkait yang akan menjelaskan apakah sesuai apa tidak ya. Kami kapasitas kami melakukan pencarian dan korban yang kami temukan ya itu kami data by name dan nomor HP sehingga akurat buat kami ya secara legalitasnya dari Basarnas menjadi kuat bahwa korban ini benar-benar terdata dan nomor HP-nya ada. Kalau nanti ada manifestnya atau tidak itu bukan kepentingan kami, tetapi minimal dia sudah menyatakan bahwa dia salah satu korban dan kami data. Dan sampai saat ini yang kami sudah data bersama unsur SAR gabungan itu sebanyak 575. Dan yang meninggal ada 3 orang, kami sudah data, ada fotonya. Dan yang hilang kami juga sudah data ada 2 orang. Jadi total 580. Kalaupun ada perkembangan kami akan menyesuaikan ya karena kembali lagi ada yang sampaikan ada angkanya sekian, tetapi kami butuh data bahwa korban ini terdata dan nomor teleponnya ada, by name dan alamatnya betul-betul dari seputaran Kabupaten Talaut. Demikian. Ya, Pak, ini kami di redaksi juga bukan pertama kali memberitakan soal kecelakaan di transportasi laut, Pak. Mungkin Bapak sebagai Basarnas kira-kira ada apa yang menurut Bapak ini harus dievaluasi mungkin agar hal-hal demikian ini tidak terjadi lagi gitu, Pak? Mungkin dari penyelamatan seperti pelampung dan juga skocinya atau seperti apa, Pak? Ya, secara prosedural ya kelayakan tentunya ada di dinas terkait ya, tetapi kami tentunya mencoba untuk mengarahkan bagaimana SOP-SOP ya kalau terjadi kedaruratan di kapal. Ya ini sudah di-prepare ya, sudah di-prepare tentunya ada warning bagi penumpang yang naik apabila darurat tentunya kita ingatkan bersama mungkin petugas atau kru kapal mengingatkan langkah-langkah antisipasi kalau ada kedaruratan. Selain itu perlu petugas juga menghidupkan emergency atau EPIR, Emergency Position Indicator Radio Beacon agar bisa Basarnas mengetahui dengan cepat bahwa ada signal distress di lokasi tersebut. Kalau hanya langsung lempar mungkin di media sosial dan ini kita juga keabsahannya kami akan dalami dan itu butuh waktu. Dan tentunya secara prosedural ya langkah-langkah antisipasi saya kira dinas terkait dan yang khusus perusahaan saya kira ini yang harus diingatkan terus ya. Kami sudah bekerja sama juga dengan instansi ya terkait dengan terutama di kemaritiman terkait dengan hal-hal yang darurat. Nah ini kita ingatkan ke perusahaan-perusahaan tentunya yang mempunyai transportasi darat, laut ya. Karena musibah bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan bisa menimpa siapa saja. Betul. Apalagi yang tidak tahu terkait dengan langkah-langkah antisipasi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mercy Randang selaku Kepala Kantor SAR Manado atas waktunya dan informasinya yang diberikan kepada kami. Selamat bertugas kembali Bapak. Baik, terima kasih.